แต่ใจมันพังไปเบิดแล้วเหตุใดแค่เหลือใจเจ้าของขอโทษที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองสารน้องกองแกงมาน้องมาเน่งมาประลองปองแปงงองแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองสารน้องกองแกงมาน้องมาเน่งมาประลองปองแปงงองแงในชีวิต Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joko Cahyono, NIM 16039. Di video kali ini saya akan melengkapi tugas UAS Hukum Laut Internasional dengan tugas yang diberikan yakni argumen mengenai artikel atau jurnal. Dan judul jurnalnya adalah In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law the Sea Negotiation, atau dalam translate di bahasa Indonesia di bidang diplomasi dan ikan, beberapa refleksi konvensi internasional perikanan laut lepas di Samudra Pasifik Utara dan negosiasi hukum laut. Jadi pada tahun 1953 untuk perikanan laut Samudra Pasifik Utara, sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan untuk stok ikan, salmon, dan halibut ditemukan di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada, dan lokasi garis batas untuk area di mana eksploitasi salmon akan absen. Masalah-masalah ini diselesaikan melalui apa yang disebut prinsip absen dan protokol. Selama tahun 1949 sampai 50, ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya mengadakan perundingan tentang perjanjian damai dengan Jepang. Salah satu wilayah adalah Northwest, tempat Amerika Serikat dan Kanada melalui penelitian perintis dan manajemen serta batasan ketat pada nelayan mereka sendiri ya. Prinsip absen ini terdiri dari proposisi bahwa ketika suatu negara atau negara-negara yang bekerja sama telah melakukan studi ilmiah yang luas tentang stok ikan dan berdasarkan temuan ilmiah telah mengatur eksploitasi stok itu dan telah membatasi penangkapan mereka sehingga penangkapan yang lebih luas tidak akan menghasilkan peningkatan hasil yang berkelanjutan. Maka negara-negara lain harus melepaskan hak untuk berpartisipasi dalam perikanan itu. Prinsip seperti itu akan mendorong negara-negara untuk meneliti dan mengelola perikanan mereka secara ilmiah dan pada saat yang sama tidak akan mengecualikan pendatang baru dari stok yang tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan. Tokyo disepakati sebagai lokasi negosiasi perikanan. Tempat ini akan memberi delegasi Jepang untuk akses mudah ke pemerintah terkait dan pejabat industri jika masalah tak terduga muncul. Kemudian inti dari posisi AS dan Kanada adalah konsep yang diungkapkan oleh ketentuan pengabaian rancangan pembukaan yang berkembang menjadi prinsip absen. Kemudian dapat menunjukkan tentang wajar mereka memenuhi persyaratan meneliti dan manajemen ilmiah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang berkelanjutan dan dipancing sampai peningkatan penangkapan tidak akan meningkatkan hasil yang berkelanjutan. Jepang jelas menginginkan sebuah konvensi di mana ia dapat menangkap ikan salmon, halibut, dan stok lainnya di sepanjang pantai Amerika Utara dengan dasar yang sama dengan Amerika Serikat dan Kanada, dan yang tidak akan menjadi preseden buruk dalam urusan dengan negara lain di lepas pantai yang pantainya tiap batasan untuk memancing stok tersebut apakah sepenuhnya diteliti, dikelola, dan digunakan atau tidak harus didasarkan pada pengaturan khusus yang dinegosiasikan dari waktu ke waktu dan akan tergantung pada berbagai tekanan yang ada. Kepala negosiator untuk delegasi Jepang mengusulkan agar menyetujui garis untuk menentukan batasan perairan perjanjian di mana Jepang dapat menangkap ikan tanpa merangsang tuduhan pelanggaran perjanjian. Kemudian menganggap usulan Jepang tentang garis absen yang disepakati karena itu harus membantu mencegah tuduhan di kemudian hari. Konvensi tripartit ini adalah komisi yang dihasilkan
untuk menjaga hubungan perikanan yang cukup bersahabat di antara ketiga pihak. Periode 30 tahun yang penuh gejolak ketika rezim laut yang bergeser dari satu kebebasan ke semua untuk memancing di mana saja di luar laut teritorial ke salah satu pantai yurisdiksi tingkat tinggi atas sumber daya hayati dalam jarak 200 mil dari pesisirnya. Ini menghasilkan sejumlah mengedepankan data manajemen perikanan dan melakukan pekerjaan yang relatif baik dalam memelihara stok ikan di bawah yurisdiksinya. Beberapa faktor kunci yang memungkinkan hal ini adalah konsep aksen, komitmen, protokol, kemampuan komisarisnya, penasehat industri dan staf meneliti, dan niat baik umum yang berlaku. Setelah negosiasi, perjanjian negosiasi internasional untuk perikanan laut tinggi Samudra Pasifik Utara atau Konvensi Perikanan Tripartit menyaksikan perjanjian pertemuan dan konvensi internasional pada awalnya berurusan dengan ikan dan kemudian berkembang. Jadi untuk hal ini, Jepang mengambil ikan di pesisir pantai Amerika dan Kanada sehingga menimbulkan permasalahan yang ada karena ini termasuk wilayah teritorial antara kedua negara. Jika Jepang mengambil ikan di luar wilayah Kanada dan Amerika atau di laut lepas, itu pun tak jadi masalah karena pada dasarnya di UNCLOS bahwa laut lepas bukan milik sebuah negara. Negara manapun bebas dalam menangkap ikan, tapi kenyataannya di sini pada tahun 1953 yang belum ada perjanjian mengenai hal ini, sehingga Jepang pun tidak dapat disalahkan. Sekian dulu dari video kali ini. Saya Joko Cahyono. See you next video. Bye.